Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Trio Indonesia di konten di Elite Build. Biasanya di Elite Build itu kan mobil, yang motor kemarin itu Yamaha Nuvo ya Brem ya. Nah kalau sekarang gue akan mencoba merestorasi salah satu motor yang udah gue punya, tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau kemarin teman-teman udah nonton cerita yang NSR-SP gue, kan dijadiin Repsol. Nah ini kondisinya bahan banget teman-teman, baru banget dapet, kondisinya parah, jelek banget semuanya. Kita akan mencoba buat bongkarin dulu motornya, ngelihat apa masalahnya, habis itu nanti akan kita restore. Restore apa aja sih? Pasti akan pengecatan bodi, sasis, semua segala macamnya, velg semua kita cat. Terus nanti juga kita akan pasang-pasang barang-barang aftermarketnya. Tapi proses yang pertama kali hari ini yang akan kita lakuin adalah dismantle, teman-teman. Kita akan ngelihat motornya kayak gimana, mesinnya kayak gimana, suaranya kayak gimana, nyala apa enggak. Kalau yang gue pertama kali sih motor ini nggak bakal bisa jalan karena nggak ada rantainya, teman-teman. Gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Sama mungkin beberapa orang juga komen kemarin saat gue lagi ngebahas si NSR gue, penasaran proses restornya. Jadi sekarang gue bikin proses restorasi NSR SP-nya gitu. Ya nanti kita akan lihat motornya nyala apa enggak ya. Sekarang kita coba buat setelah bisa diisi bensin sedikit, kita coba buat nyalain motornya. Oh, engine on-nya belum. Wih. Langsung. Suaranya sih halus ya. Tapi tadi oli samping kita campur dulu ke tangki buat kalau amit-amit pompa olinya nggak jalan nih. Jadi biar mesinnya aman dulu. Soalnya ini gue denger mesinnya juga masih halus banget. Surprisingly, mesinnya lebih halus dibanding mesin NSR gue. Nyala. Sen enggak, ya kan? Kabel-kabel mungkin. Berarti gue tahu nih, si mesin RPM juga nyala. Speedometer gue nggak tahu karena nggak ada rantainya. Tapi oke banget sih. Cuk juga masih normal semuanya. RC valve sini sebentar. Gerak ya. Tuh. Gerak ya. RC valve-nya nyala berarti. Jadi RC valve nyala. Mesin juga nyala normal. Berarti tinggal tunggu kita bongkar dalamannya. Ini karbu udah dibongkar nih teman-teman. Karbu ukuran berapa bang? Karbunya 26. 26. Harusnya 28 nih. Harusnya P28. Dia 28. Ini karbu agak kecil nih berarti nih. Asli nggak sih bang? Karbunya apa? Punya karbu punya apa nih bang? Keihin. Asli tapi punya NSR R Astra 26. Oh Astra dan R tuh 26. NSR SP harusnya bawaannya P28. Bener ya bang ya? Tapi nanti kayaknya kita ganti entah itu PWK apa ganti P28, enakan PWK kali bang ya? PWK ya? PWK. Nah ini nih Bang Mamen yang megang NSR gua, Man Ninja,
Bang Mamen semua nih. Jadi buat lu semua yang punya motor-motor 2 tak, NSR, Ninja ataupun Satria, nah lu boleh deh nanti tanya sama gue, nanti gue kasih kontaknya biar bisa. Iya Bang ya? Boleh. Cakep. Berarti nanti nih karburator nggak kepake. Mungkin yang ada yang mau nyari karburator NSR R atau Astra, boleh hubungin gue ya. Ini nggak kepake nih karburatornya. Ini kabel-kabel masih utuh, koil-koil masih asli Bang. Oil masih asli. Koil masih asli. Yang paling penting di sini adalah CDI. Iya Bang ya, benar ya? CDI. CDI-nya juga udah dicek ya? Asli ya? CDI-nya asli. Nah, ini Cuma CDI. penempatannya aja dia nggak ada tempat ini. Iya benar. Ini CDI-nya teman-teman. Ini CDI dari CDI NSR SP. Ini penting banget CDI ini karena buat ngatur si RC valve juga ya Bang ya. Ya, semuanya komputer. Semuanya komputer. Dan gue baru tahu juga teman-teman, kemarin punya customer gue kabel bodinya nggak bener. Itu suara motornya berubah. Gue baru tahu segitu signifikannya perubahan dari si kabel bodinya gitu. Jadi ini tadi kita udah cek si RC valve nyala, dia juga masih orisinil, coilnya masih orisinil, kiprok Bang. Kiproknya saya lihat masih orisinil. Kiproknya masih orisinil karena memang ada beberapa persamaan teman-teman buat teman-teman yang punya NSR SP itu sebenarnya bisa pakai kiproknya fiction ya Bang ya? Nah, untuk substitusi teman-teman, karena kalau buat yang main NSR SP pasti udah nggak kaget, harganya lumayan wow untuk harga barang-barang seperti itu. Jadi buat mungkin yang mau coba-coba bangun, gue tidak yang purist juga. Ya memang kalau ada substitusinya dengan kualitas yang sama, kenapa enggak gitu loh. Jadi itu bisa pakai punya fiction. Tapi alhamdulillah ini kiproknya masih kiprok yang originalnya. Terus tadi gue juga ngeliat di lampu netralnya juga nggak ada tekor-tekornya, jadi kayaknya insya Allah masih aman semua. Jadi cuma tinggal kita cek akinya sih normal sih, nggak ada tekor-tekornya. Sama yang paling menarik teman-teman, gue setelah ngeliat dari motor ini, beberapa bautnya titanium. Ini titanium semua nih di blok-blok, di cover magnet dan cover kopling. Yang ininya stainless, ini bautnya juga titanium. Baut roda titanium Jack. Kan ada baut roda 4 biji titanium. Terus baut as roda depan, pegangan bracket kaliper, as roda depan semuanya titanium. Ya lumayan lah Bang ya. lumayan dengan harga segitu, jangan disebutin harganya. Ini juga baut-baut ini juga titanium nih dalam sini. Oke lah, sip lah. Mungkin nanti kita rapi-rapin lagi titaniumnya buat supaya nanti lebih segar. Tapi yang cluenya ini, bodinya nggak akan gue cat Repsol ataupun Astra. Gue pengen banget punya NSR SP yang warnanya custom gitu. Kita lihat ada bayi terdampar di sebelah sana. Namanya juga umur yang nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Tapi kabel-kabel masih utuh semua. Soalnya kabel body NSR SP ini harganya wow. Kalian boleh lihat di e-commerce, harganya luar biasa. Ini radiator juga udah pakai aluminium karena radiator standar NSR SP juga gue kemarin mungkin dari NSR gue yang sebelumnya itu radiator mungkin udah jelek, jadinya overheat dulu. Jadi kalau udah pakai radiator aluminium ini harusnya sudah jauh lebih aman. Ini juga baut bracket radiator juga titanium loh bos. Edan nih, dalam-dalam dia. Nah kayak detail juga deh. Semuanya nggak ada yang kurang kecuali rantai. Rantai emang mungkin biar enteng kali Bang ya. Kelupaan pasang. Sampai kemarin lucunya pas turun dari towing itu orangnya buat ngejagain motor yang nggak mundur teman-teman, dimasukin gigi. Padahal Bang Main udah ngomong, Bang itu nggak ada rantainya. Oh iya, masih masukin gigi kan nggak ngaruh ya. Ini nggak masukin gigi. Jadi nanti kita akan beberapa kita akan vapor seperti arm belakang, stang, segitiga itu kita vapor. Terus yang segitiga dan stang itu kita powder coat. Body-bodinya kita akan airbrush. Sasis kita akan cat. Bak kopling, bak magnet, semua segala macam akan kita powder coat. Pokoknya nanti jadinya akan mudah-mudahan lah bisa sesuai ekspektasi. Jadi kita akan bikin beberapa parts elite build kali ini, spesial motor lagi karena udah kemarin terakhir itu Nuvo. Sekarang NSR SP, buat teman-teman yang tertarik buat bawaan NSR SP, boleh biar bisa belajar dari sini ataupun bisa nyontek part-part apa yang mesti diganti, apa yang mesti diperhatikan.
Nah ini yang gue bilang tadi kiprok original dari si NSR SP. Kodenya SH693-12. Ini masih kiproknya bawaan dari NSR SP. Kalau bawaan dari si Fiction, kabelnya juga mesti dirubah dikit ya bang ya? Dirubah lagi. Kabelnya nggak kayak gini. Jadi ini masih bawaan dari kiprok NSR SP teman-teman. Ini aki juga. Ini aki apaan ya? Storm bos. Ini masih oke semua lah. Mungkin memang butuh di refresh di luar-luaran doang, tapi kayaknya mesin nggak bakal gue sentuh karena mesin masih halus banget. Mungkin nanti kita akan cuman ganti karburator sama membran kali ya. Membrannya yang kita coba nanti cek-cek bisa diganti mungkin sama ya mungkin shock breaker, ban gitu-gitu segala macam lah. Tapi yang lainnya sih harusnya cuman kita refresh sedikit aja gitu. Nah ini kenapa gue bilang kalian harus cek kabel bodinya, karena kabel bodi harganya nah, itulah pentingnya ngecek kabel bodi NSR. Kalau sampai kalian zong di kabel bodi, ya kalian harus siapin segini nih buat beli kabel bodi. Nah, Bang Mamen, kalau buat ngecek NSR SP yang paling penting tuh apa, Bang? Arsival. Arsival yang tadi ya, Bang ya? Ya, Sama CDI-nya dia. CDI-nya. Karena itu adalah parts yang paling mahal ya, Bang ya? Di ini. Sekarang sudah rada susah. Nah, sama kabel bodi juga ya, Bang ya? Body. Kabel bodi ada yang KW-nya teman-teman, tapi kemarin sempat pakai, menurut gua hasilnya kurang maksimal. Listriknya juga nggak stabil ya bang ya, yang menjadikan si RC valve-nya terkadang nyala terkadang enggak. Jadi kemarin ada customer akhirnya dibalikin lagi pakai kabel bodi bawaan dari NSR SP gitu. Gitu lah pokoknya lo harus bener sama mesinnya. Mesinnya blockhead, piston, stang itu udah mencapai 15 jutaan ya bang ya. Jadi mendingan kalian kalau mau ngecek NSR SP yang harus dicek pertama adalah mesin, dengerin suaranya. Kalau halus kayak tadi boleh dibeli. CDI, kabel bodi, semuanya harus nyala. RC valve-nya juga harus nyala. Itu yang kalian penting banget buat dibeli. Gitu. Buat dicek sebelum dibeli, sorry. Kalau untuk yang lainnya ya mungkin sasis segala macam juga ya teman-teman. Ini karena buat sasis kan penting buat enak atau enggaknya motornya dipakainya. Kalau tadi kita cek si kabel bodi, sekarang kita cek si CDI-nya. Ini CDI teman-teman. $7,2 juta dan sudah terjual 11 teman-teman. Berarti ada 11 orang yang CDI-nya gak normal nih dan merelakan beli 7,2 juta. Jadi kalau ngomongin masalah, lu sih ngoreng-ngoreng NSR, lu cobain bangun kalau dari yang kayak gitu. Ya beginilah gitu loh. Jadi harap berhati-hati, cek dulu dengan benar motornya normal supaya kalian nggak nyebur nih beli-beli barang ginian yang harganya lumayan mahal. Sekarang udah dibuka bak koplingnya dan kelihatan semuanya bersih teman-teman. Kayaknya orang yang sebelumnya ini olinya bagus ya bang ya? Bagus. Nggak pernah telat gitu ya bang ya? Iya. Jadi bersih. Nah inilah pentingnya kalau kalian ganti oli secara rutin, olinya bagus, ya kan kayak gini mesinnya nih. Sebenarnya oli itu kan bukan gimana-gimana ya, nggak begitu mahal-mahal banget. Tapi kadang-kadang tuh orang suka menyepelekan hal itu, menjadikan mesinnya malah jadi jajan gitu. Kalau kita merawatnya dengan baik, ganti oli secara teratur, rutin, dan aware dengan olinya, jangan sampai kurang. Ini jadi kayak gini, jadi terjaga nih. Kayak gini nih sekarang nih, masih bagus banget dalamnya. Nah sekarang bodi udah telanjang semua, velg udah copot, tinggal rangka doang nih. Nah sekarang gue bareng sama Mas Ken nih dari Ken Painting Studio, bener ya? Betul. Nah ini Mas Ken ini yang akan ngegarap pengecatan dari si NSR SP gue. Yang dicat di Mas Ken ini sasis, velg, bodi, gitu ya Ken ya? Iya. Iya kan? Nah, Sama arem. sama arem, oh Iya. iya, arem. Tapi nanti arem akan kita vapor nih ya? Iya. Vapor, terus powder coat itu ada di segitiga atas Dan sama stang gitu. Nah, kalau lu ngelihat dari sasisnya, aman nggak nih kan sasisnya? Dari sasis sih aman ini mas ya, nggak ada kropos sama sekali.
paling karat-karat yang belum sampai ke dalam-dalam ya, baru karat Iya, yang baru di si permukaan atas doang ya, Iya. mungkin karena si catnya ngelupas, Ngelupas, makanya jadinya nah. karat. Tapi itu bisa di-restore lagi, aman Bisa, semua. bisa Mas. Nah, kalau ngomongin masalah cat sasis nih kan, ini Iya. kan sasis kan banyak ada buat baut, semua Benar. segala macam. Ada treatment khusus nggak sih supaya tuh sasisnya jadinya nggak gampang baret ataupun luka? Sebenarnya kalau sasis ini kan dia materialnya kan steel Mas, ya, besi ya. Beda sama plastik, dia surface rate itu harus kita bedain pertama. Oke. Itu sih yang paling pentingnya, utamanya itu. Kalau untuk treatment khususnya sebenarnya dari materialnya sih Mas, Dari material ya? dari materialnya aja. Nah, untuk sasis bakalan gue balikin lagi ke silver. Ini kan ada beberapa warna yang gold nih ya, nanti silver semua nih, nggak ada yang gold-gold kayak gini nih. Silver semua, terus sama paling nanti gue akan minta Mas Ken buat pernis sekalian sama stiker-stikernya. Oh iya, nanti gue bisa. akan tempel-tempelin stiker detail. Bisa. Habis itu biar stikernya nggak ngeletek, kayaknya enak nih pernis kali ya? Iya, Ya bisa. bareng sama sasis ya, jadinya ada di dalam tuh stiker-stikernya gitu. Nah, ngomongin masalah pengerjaan, berarti kan gue minta tolong ini velg dicat, sasis, body semua segala macam sama segitiga bawah nih. Bisa. Ya kan kalau segitiga atas nanti kita potong. Pengerjaan bisa berapa lama kan? Kalau full set kayak gini Mas ya, kalau body, rangka, arm sama bottom semua sama velg itu bisa 2 sampai 3 minggu sih Mas. 2 sampai 3 minggu Iya. sama body. Sama body. Oke. Nah, kalau teman-teman di rumah mungkin penasaran nih. Range harga sekitaran berapa? Kalau untuk body CC 150 cc apa sport ya Mas ya. Full fairing itu kita startnya 15. Kalau itu kalau mau misalnya clear coatnya mau pakai yang Jerman atau lokal tuh bisa disesuaikan juga sih Pak. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah pakai clear coat ataupun bahan dasar catnya juga bisa di adjust nih. Bisa Mas, Nah, bisa. kalau ngomongin masalah lokal berapa, yang Jerman berapa? Jerman biasanya pakai apa? Jerman Glasurit? kita gak surit. Oke. Nah, berapa? Ken? Kalau Jerman glass surit itu kita biasa plus 500.000 Mas. Plus 500.000? Iya. Di dua-duanya jadi total jadi plus 500.000? Iya. Oh, masih oke lah ya harusnya. Teman-teman bisa cek ya di mana-mana. Nah, itu harganya masih oke lah gitu. Jadi mungkin nanti kayaknya yang ini kita pakai glasurit aja kali ya. Oh boleh Mas, boleh. Biar jadinya hasilnya akan lebih maksimal. Terus untuk masalah stripping nih teman-teman, ini yang paling seru. Gua kemarin udah ngobrol juga Mas Ken, gua udah ngasih beberapa referensi ya kan ya? Iya. Livery yang akan dijadiin di NSRSP ini. Pokoknya velgnya kayaknya bakal warna putih, tapi liverynya nggak HRC. Betul. Iya kan? Oke, liverynya kita custom. Gue udah ngobrol juga, nanti kita akan lihat prosesnya. Itu semua airbrush jadinya? Sebagian airbrush, sebagian stripping. Pakai stripping? Iya. Oke. Berarti nanti kita akan ngelihat, kita akan mampir, nanti akan ke Ken Pen Studio buat ngelihat prosesnya dari si motor ini saat lagi pengecatan. Nah, jadi semuanya udah tercerai-berai nih teman-teman semua, udah dicopotin semua. Jadi nextnya kita akan main ke Ken Painting Studio buat ngelihat proses dari pengecatan, dari rangka, dari body, velg, dan yang lain-lain. Sama tadi gue juga udah ngirim untuk si pro armnya, segitiga, stang, semua segala macam juga udah gue kirim buat ke kita blasting. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komen, dan ditunggu episode selanjutnya yang penasaran ya kan. Sama buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Delete Indonesia, yaitu Delete Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Delete Indonesia. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.